Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bella Rizky Aprilia dengan NPM 2019-21500-249 dari kelompok 11 kelas R7D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi penilaian dari mata kuliah pragmatik. Yang terhormat, Pak Irwan Siagian MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pragmatik. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi, yakni hakikat kesopanan dan keinginan wajah. Adapun subbab dari materi yang akan saya bahas ada 7. Yang pertama ada hakikat kesopanan, yang kedua ada jenis-jenis kesopanan, yang ketiga ada faktor-faktor penyebab ketidaksantunan, yang keempat ada hakikat keinginan wajah, yang kelima ada macam-macam keinginan wajah, yang keenam ada cara penggolongan keinginan wajah positif, dan yang ketujuh ada cara penggolongan keinginan wajah negatif. Baik, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hakikat kesopanan. Setiawati tahun 2013 halaman 175 mengemukakan bahwa kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Maksud dari teori di atas adalah kesantunan merupakan suatu aturan yang telah disepakati bersama untuk berperilaku yang dalam bermasyarakat. Kesantunan atau kesopanan juga dapat diartikan sebagai tata krama. Contohnya, Alexa sangat cantik jika memakai pakaian yang tertutup seperti itu. Contoh di atas menunjukkan adanya kesopanan atau kesantunan yang berkaitan dengan tata krama atau aturan dalam masyarakat, yaitu memakai pakaian tertutup. Karena dengan menggunakan pakaian penutup, penutur dapat menghargai aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada Sulistyo tahun 2013 halaman 27 mengemukakan bahwa kesantunan atau kesopanan adalah perlakuan suatu konsep yang tegas yang berhubungan dengan tingkah laku sosial yang sopan yang terdapat di budaya atau suatu masyarakat. Maksud dari teori di atas adalah kesopanan merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan tingkah laku sosial yang bersifat sopan yang terdapat di dalam suatu budaya atau lingkungan masyarakat. Contohnya, Bella. Dev, saya boleh minta tolong ambilkan tas di depan? Contoh di atas menunjukkan adanya kesopanan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, ditandai dengan kata tolong. Kata tolong merupakan sebuah tuturan yang sopan dan dapat digunakan dalam budaya atau lingkungan masyarakat. Miss Likha tahun 2020 halaman 287 mengemukakan bahwa kesantunan atau politeness, kesopan santunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Maksud dari teori di atas adalah kesopanan atau kesantunan merupakan perilaku yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat mengenai kebiasaan atau perilaku yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, ketika ragil makan, ia tidak berisik. Contoh di atas menunjukkan adanya kesopan atau kesantunan yang berkaitan dengan tata krama atau aturan dalam masyarakat. Berisik. Kata berisik dapat diartikan dalam tuturan di atas sebagai tidak bersuara atau berbunyi. Karena jika makan dengan keadaan mulut yang berbunyi, kurang sopan, apalagi sedang makan dengan orang banyak di sebuah perjamuan. Tetapi hal itu tidak begitu dikatakan tidak sopan jika dilakukan di rumah. Sintesis teori di atas, yakni, jadi, kesantunan adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat mengenai kebiasaan, perilaku, serta adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan sosial. Baik, yang kedua saya akan membahas mengenai jenis-jenis kesopanan.
Jenis-jenis kesopanan ada 6, diantaranya yaitu yang pertama ada maxim kebijaksanaan atau tech maxim, yang kedua ada maxim kedermawanan atau generosity maxim, yang ketiga ada maxim penghargaan atau approbation maxim, yang keempat ada maxim kesederhanaan atau modesty maxim, yang kelima ada maxim permufakatan atau agreement maxim, dan yang keenam ada maxim simpati atau sympath maxim. Yang pertama ada maxim kebijaksanaan atau tech maxim. Menurut Wahidi tahun 2017, maxim kebijaksanaan dalam prinsip kesopanan adalah bahwa peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Maksud teori di atas adalah maxim kebijaksanaan merupakan maxim yang berfungsi untuk mengurangi kerugian orang lain sekecil mungkin dan menambah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Orang yang melakukan tuturan dengan berpegang pada maxim kebijaksanaan, maka dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Contohnya, kamu tidak mau duduk. Contoh di atas menunjukkan adanya maxim kebijaksanaan yang ditandai dengan adanya tuturan berupa pernyataan, yaitu kamu tidak mau duduk, yang mengandung makna menawarkan sesuatu. Yang kedua ada maxim kedermawanan atau generosity maxim. Menurut Makatita tahun 2018 menyatakan bahwa maxim kedermawanan ialah maxim yang berfungsi untuk mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah kerugian diri sendiri. Maxim ini seperti maxim kebijaksanaan, dilaksanakan secara komisif dan direktif atau impositif. Maksud dari teori di atas dapat diartikan bahwa maxim kedermawanan sama dengan maxim kebijaksanaan. Akan tetapi, yang membedakan yaitu pada maxim kedermawanan berpusat pada diri sendiri, sedangkan maxim kebijaksanaan berpusat pada orang lain. Contohnya, saya akan membawa bantal ini ke kamar. Contoh di atas menunjukkan adanya maxim kedermawanan yang ditandai dengan adanya tuturan berupa pernyataan yang ditandai dengan kalimat saya akan membawa. Kalimat tersebut mengandung makna menawarkan sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga ada maxim penghargaan atau approbation maxim. Menurut Wahidi tahun 2017 halaman 8 menyatakan bahwa maxim penghargaan menjelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Maksud dari teori di atas adalah maxim penghargaan merupakan maxim yang digunakan untuk memberikan pujian, penghormatan, atau apresiasi terhadap lawan bicara. Contohnya, Jeno, Amit ya, Lukas, iya silakan. Contoh di atas menunjukkan adanya tuturan yang disampaikan Jeno tersebut mematuhi maxim penghargaan, karena ia memberikan penghormatan kepada temannya ketika ia berjalan melewati temannya dengan mengucapkan kata Amit yang bermakna permisi. Yang keempat ada maxim kesederhanaan atau modesty maxim. Menurut Wahidi tahun 2017 halaman 9 mengatakan bahwa di dalam maxim kesederhanaan atau maxim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Maksud dari teori di atas dapat diartikan bahwa maxim kesederhanaan atau maxim kerendahan hati merupakan maxim yang mengharuskan orang untuk meminimalkan pujian kepada diri sendiri. Maxim kesederhanaan ini biasanya juga dapat ditemukan dalam ujaran asertif dan ekspresif seperti pada maxim pujian. Di sisi lain, maxim kerendahan hati biasanya terjadi dalam permintaan maaf. Contoh, Ella, Van, lo hari ini ganteng banget deh. Vano, ah biasa-biasa aja gue. Contoh di atas menunjukkan adanya maxim kesederhanaan yang ditandai dengan adanya tuturan berupa sikap Vano yang berusaha merendah. Walaupun ia menyadari dirinya tampan, tetapi ia tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Yang kelima ada maxim permufakatan atau agreement maxim. Menurut Wahidi, tahun 2017 halaman 10 mengatakan bahwa di dalam maxim permufakatan ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Hal ini terutama berlaku jika penutur dan mitra tutur berbeda dalam hal umur, jabatan, dan status sosial. Maksud dari teori di atas
Dapat diartikan bahwa maksim permufakatan atau maksim kesepakatan berguna untuk menambah kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain dan mengurangi ketidaksetujuan antara diri sendiri dan orang lain. Contohnya, Jeno, selesai, sudah, Pak, Pak. Konteks, pada saat guru menanyakan apakah pekerjaan yang dilakukan telah selesai dilakukan. Contoh di atas menunjukkan adanya tuturan yang mematuhi maksim permufakatan. Hal itu terjadi karena pada tuturan tersebut, Jeno ingin menyepakati apa yang dikehendaki oleh guru bahwa tugas yang dikerjakan telah selesai dilaksanakan. Yang keenam ada maksim simpati atau simpet maksim. Menurut Jikoan, tahun 2019, halaman 6-7, menyatakan bahwa maksim simpati adalah meminimalkan antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan memaksimalkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Dalam hal ini, pencapaian yang diraih oleh orang lain harus diucapkan selamat. Di sisi lain, musibah yang terjadi pada orang lain harus diberi simpati atau bela sungkawa. Maksim ini berlaku secara tegas. Maksud teori di atas adalah maksim simpati merupakan maksim yang bertujuan untuk menghimbau peserta tutur agar memaksimalkan sikap simpati kepada orang lain dalam berbicara. Contohnya, Salasa, saya sangat menyesal mendengar berita duka dari ibumu. Contoh di atas menunjukkan adanya maksim simpati yang ditandai dengan adanya tuturan berupa pernyataan yang mengandung makna bela sungkawa atas meninggalnya ibu dari mitra tutur. Sintesis teori di atas yakni, jadi jenis-jenis kesopanan ada 6. Adalah maksim kebijaksanaan atau tech maxim, maksim kedermawanan atau generosity maxim, maksim penghargaan atau approbation maxim, maksim kesederhanaan atau modesty maxim, maksim permufakatan atau agreement maxim, dan maksim simpati atau sympathy maxim. Dari 6 jenis kesopanan tersebut dapat memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat masyarakat lebih sopan dalam bertutur bahasa dengan orang lain. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab ketidaksantunan. Miss Likha, tahun 2020, halaman 293 sampai dengan halaman 294, mengatakan bahwa ada 5 faktor penyebab ketidaksantunan dalam berbahasa sebagai berikut. Yang pertama, penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa kasar. Yang kedua, penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Yang ketiga, penutur protektif terhadap pendapatnya. Yang keempat, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Dan yang kelima, penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Yang pertama, penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa kasar. Menurut Miss Likha, tahun 2020, halaman 243, komunikasi tidak menjadi santun jika penutur ketika bertutur menyampaikan kritik secara langsung kepada mitra tutur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penyebab dari ketidaksantunan salah satunya yakni komunikasi penutur ketika bertutur dengan maksud mengkritik secara langsung kepada mitra tutur menggunakan bahasa atau ungkapan yang kasar. Misalnya, ungkapan mahasiswa ketika melakukan aksi demonstrasi untuk mengkritik menggunakan kata kasar. Contohnya, lebih baik bercinta 3 ronde daripada harus 3 periode. Contoh di atas menunjukkan adanya faktor penyebab ketidaksantunan, yaitu penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan cara atau frasa kasar, yang ditandai dengan kalimat bercinta 3 ronde. Dari kalimat tersebut menandakan bahwa penutur mengucapkan ungkapan kasar dalam mengkritik pemerintah. Yang kedua, ada penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Menurut Miss Likha tahun 2020 halaman 243, ketika bertutur, penutur didorong rasa emosi yang berlebihan sehingga terkesan marah kepada mitra tutur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penyebab dari ketidaksantunan bahasa salah satunya yakni penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Hal ini biasanya terjadi ketika penutur sedang melakukan aksi dalam mengkritik suatu hal. Contohnya, gak usah banyak bacot deh lo.
Contoh di atas menunjukkan adanya faktor penyebab ketidaksantunan, yaitu penutur didorong rasa emosi ketika bertutur, yang ditandai dengan kalimat banyak bacot loh. Dari kalimat tersebut menandakan bahwa penutur didorong rasa emosi ketika bertutur secara langsung dengan mitra tutur. Yang ketiga ada penutur protektif terhadap pendapatnya. Menurut Mislikha tahun 2020 halaman 243, ketika bertutur, seorang penutur kadang-kadang protektif terhadap pendapatnya. Hal demikian dimaksudkan agar tuturan mitra tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa salah satu penyebab dari ketidaksantunan berbahasa penutur yaitu penutur yang hanya ingin menggunakan pendapat dari dirinya sendiri tanpa mau mendengar pendapat dari orang lain, sehingga menyebabkan mitra tutur mendapatkan pandangan yang buruk dari pihak lain. Contohnya, sepertinya pendapat saya lebih terlihat hasilnya dibandingkan pendapat yang diutarakan oleh Miss Jennifer. Contoh di atas menunjukkan adanya faktor penyebab ketidaksantunan, yaitu penutur protektif terhadap pendapatnya, yang ditandai dengan kalimat pendapat saya lebih terlihat hasilnya dibandingkan pendapat yang diutarakan oleh Miss Jennifer. Dari kalimat tersebut menandakan bahwa penutur yang hanya ingin menggunakan pendapat dari dirinya sendiri tanpa mau mendengar pendapat dari orang lain, sehingga menyebabkan mitra tutur mendapatkan pandangan yang buruk dari pihak lain. Yang keempat, ada penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Menurut Mislikha tahun 2020 halaman 243, ketika bertutur, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Hal ini dapat diartikan bahwa salah satu penyebab dari ketidaksantunan berbahasa penutur, yakni sifat yang dimiliki penutur, yaitu sengaja memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Hal ini biasa sering dijumpai ketika penutur melakukan kritikan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Contohnya, mereka sudah buta mata hati nuraninya. Apa mereka tidak sadar kalau BBM naik? Harga barang-barang lainnya bakal menembung. Akibatnya, rakyat semakin tercekik. Contoh di atas menunjukkan adanya faktor penyebab ketidaksantunan, yaitu penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Tuturan di atas terkesan sangat keras dan intinya memojokkan mitra tutur. Tuturan dengan kata-kata keras dan kasar seperti itu menunjukkan bahwa penutur berbicara dengan nada marah, rasa jengkel, dan memojokkan mitra tutur. Yang kelima, ada penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Menurut Mislikha tahun 2020, halaman 243 sampai dengan halaman 244, tuturan menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaan terhadap mitra tutur. Hal ini dapat diartikan bahwa salah satu penyebab dari ketidaksantunan berbahasa, yakni penutur menyampaikan tuduhan kepada mitra tutur atas kecurigaannya terhadap suatu hal. Contohnya, kawasan hutan lindung dan konservasi biasanya dialihfungsikan menjadi areal perkebunan, pertambangan, atau hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan. Contoh di atas menunjukkan adanya faktor penyebab ketidaksantunan, yaitu penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Tuturan di atas berisi tuduhan penutur kepada mitra tutur atas dasar kecurigaan penutur terhadap yang dilakukan oleh mitra tutur, seperti hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan. Tuturan tersebut menjadi tidak santun karena isi tuturan tidak didukung dengan bukti yang kuat, tetapi hanya atas dasar kecurigaan. Baik, yang keempat saya akan membahas mengenai hakikat keinginan wajah. Menurut Kuntarto dan Gafar, tahun 2016 halaman 37 mengatakan bahwa kesantunan sering disebut wajah dalam hubungan sebagai citra diri seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa kesantunan atau wajah merupakan citra diri yang dimiliki seseorang dalam berhubungan dengan masyarakat lain. Contohnya, seorang pelanggan akan marah ketika diabaikan oleh karyawan pada saat berbelanja. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah yang terlihat pada tuturan seorang pelanggan akan marah ketika diabaikan oleh karyawan pada saat berbelanja. Dari kalimat tersebut mengandung makna bahwa kemarahan mungkin akan datang bukan hanya karena waktu yang terbuang sia-sia, tetapi juga karena merasa tidak dihargai. Lalu, pada situasi yang sama, karyawan toko mungkin tidak merasa dihormati ketika dimarahi oleh pelanggan.
menurut Firdaus, Kasmawati dan Takdir tahun 2020 halaman 135 mengatakan bahwa konsep wajah merupakan bagian dari prinsip kesantunan yang menawarkan wujud yang berbeda-beda sesuai dengan konteks pembicaraan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa konsep wajah atau keinginan wajah merupakan salah satu bagian dari prinsip kesopanan yang berupa citra diri yang berguna sebagai wujud ketika berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, saya minta maaf apabila perkataan saya kurang berkenan. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah yang terlihat pada tuturan saya minta maaf. Dari kalimat tersebut mengandung makna bahwa penutur menggunakan kata maaf sebagai cara berbahasa yang santun karena menjaga wajah atau citra pribadinya dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Kuntarto dan Gafar, tahun 2016, halaman 37, mengatakan bahwa keinginan wajah adalah kegiatan dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa. Terdapat kesantunan berbahasa yang memiliki batasan kesantunan itu sendiri sebagai upaya sadar seseorang dalam menjaga keperluan wajah orang lain. Maksud teori-teori di atas adalah keinginan wajah merupakan sebuah kesantunan dalam penutur dalam berinteraksi dengan mitra tutur dengan menggunakan bahasa yang santun dengan tujuan agar dapat menjaga citra orang lain. Contohnya, Salsa. Pendek, ngapain lo di sini? Widi, biarin sih, gabut gue di kelas sendirian. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah yang ditandai dengan tuturan berupa percakapan antara Salsa dengan Widi dan saling berkomunikasi yang menandakan kedekatan di antara keduanya. Kata pendek menunjukkan kedekatan jarak sosial keduanya. Jika Widi membalas dengan ujaran tidak apa-apa, maka jarak sosial antara mereka menjadi renggang dan wajah mereka terancam. Sintesis teori di atas, jadi keinginan wajah merupakan wujud untuk menjaga citra pribadi yang dimiliki oleh setiap orang ketika berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain. Baik, yang kelima saya akan membahas mengenai macam-macam keinginan wajah. Keinginan wajah terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada keinginan wajah positif dan yang kedua ada keinginan wajah negatif. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hakikat wajah positif. Menurut Rianto, tahun 2017 mengatakan bahwa wajah positif merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat diterima, disukai oleh orang lain, diperlakukan sebagai anggota dari sebuah kelompok yang sama dan mengetahui bahwa keinginannya dimiliki pula oleh anggota lain dalam satu kelompok. Hal ini dapat diartikan wajah positif merupakan kebutuhan seseorang dalam menjaga citra dirinya dengan tujuan agar dapat diterima dan disukai oleh orang lain. Contohnya, Isa, gimana? Masakannya enak. Andi, iya, enak. Berbohong untuk menyenangkan Isa. Contoh di atas menunjukkan adanya wajah positif yang ditandai dengan adanya tuturan untuk menghindari ketidaksetujuan atau berpura-pura dengan lawan tutur, yang terlihat dari kalimat iya, enak, yang dituturkan oleh Andi dengan tujuan agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan Isa. Selanjutnya ada Aziz dengan dengan tahun 2020 halaman 444 mengatakan bahwa wajah positif merupakan citra diri atau kepribadian positif yang konsisten yang dimiliki oleh warga yang berinteraksi, termasuk di dalamnya keinginan agar citra positif ini diakui dan dihargai. Hal ini dapat diartikan bahwa wajah positif merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan agar dapat disukai dan diterima oleh orang lain. Contohnya, Alex. Hey, makasih ya mau dinner sama aku. Lena. Iya Lex, restonya juga indah banget. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah positif yang ditandai dengan adanya tuturan yang menggunakan bahasa yang santun. Karena Alex sebagai penutur dan Lena sebagai mitra tutur menggunakan kalimat yang lugas dan tidak dibuat-buat.
Selanjutnya ada Hartini, Saifullah, dan Sudana tahun 2020 menyatakan bahwa keinginan wajah positif merupakan keinginan positif terkait dengan nilai solidaritas, ketakformalan, pengakuan, dan kesetiakawanan. Muka positif lebih mengarah kepada keinginan setiap orang untuk menyenangkan orang lain. Maksud dari teori di atas adalah keinginan wajah positif merupakan citra diri yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan solidaritas, kesetiakawanan, dan ketidakformalan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain. Contohnya, Iren. Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Esa, selamat ulang tahun ya Ren, makanannya enak banget. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah positif yang ditandai dengan adanya tuturan memenuhi unsur kesatuan berbahasa dengan muka positif. Karena penutur dan petutur menggunakan kalimat yang lugas, apa adanya, atau tidak dibuat-buat. Sintesis teori di atas, jadi wajah positif merupakan citra yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki tujuan agar dapat diterima dan disukai oleh orang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hakikat keinginan wajah negatif. Menurut Aziz, tahun 2022, halaman 444 mengatakan bahwa wajah negatif merupakan keinginan setiap orang untuk wilayah, hak perseorangan, hak untuk bebas dari gangguan, yaitu kebebasan bertindak dan kebebasan dari kewajiban melakukan sesuatu. Maksud dari teori di atas adalah wajah negatif merupakan keinginan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan kebebasan dan melakukan tindakan terhadap suatu hal. Contohnya, Tomoya, bisa tidak berhenti memegang tanganku di depan umum. Ichika, hubungan saudara yang akur boleh kok pegangan tangan. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah negatif yang ditandai dengan adanya tuturan dari Tomoya, bisa tidak berhenti memegang tanganku di depan umum, yang mengandung makna makna untuk tidak digandeng tangannya oleh kakaknya, Ichika. Namun ucapan Ichika sebagai penutur membuat wajah negatif Tomoya terancam. Selanjutnya ada Kuntarto dan Gafar tahun 2016 halaman 38 mengatakan bahwa wajah negatif merupakan hak seseorang untuk dapat bertindak secara independen dan tidak oleh paksaan dari orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa wajah negatif adalah hak seseorang dalam melakukan tindakan secara bebas tanpa ada paksaan dari orang lain. Contohnya, Tomoya, apa yang kamu lakukan di kamarku? Ichika, aku tidak. Aku akan tinggal di kamarmu. Tomoya, keluar sana. Contoh di atas menunjukkan adanya keinginan wajah negatif yang ditandai dengan adanya tuturan yang memiliki makna bahwa keinginan Tomoya untuk mendapat kebebasan di kamarnya terancam dengan keinginan dari Ichika yang dimana ingin tinggal bersama. Tuturan Ichika dinilai sebagai bentuk tindak pengancaman wajah negatif kepada Tomoya selaku penutur. Selanjutnya ada Hartini, Saifullah, dan Sudana tahun 2020 menyatakan bahwa keinginan wajah negatif merupakan keinginan yang bermuara pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak lain, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya itu. Muka negatif mengacu pada keinginan setiap orang untuk tidak dihalangi oleh siapapun dalam bertindak. Maksud dari teori di atas adalah keinginan wajah negatif merupakan citra diri yang dimiliki seseorang untuk terlihat mandiri serta memiliki keinginan untuk melakukan segala tindakan tanpa dihalangi oleh apapun dan siapapun. Contohnya, Boy, kamu marah ya sama aku? Ref, aku minta maaf ya sayang. Reva, iya sayang. Boy, sip, senyum dong sayang, kok diem sih, kamu ngambek? Reva, enggak sayang. Contoh di atas menunjukkan adanya wajah negatif yang ditandai dengan Boy sebagai penutur merasa Reva sebagai mitra tutur terlihat tidak memedulikannya. Selain itu, mitra
tutur tidak tersenyum seperti biasa dan adanya dugaan bahwa mitra tutur sedang marah. Pada tuturan pertama, penutur menanyakan apakah mitra tutur marah sama dia dan terlebih dahulu untuk menjaga muka negatif, maka penutur meminta maaf dan diikuti sapaan sayang untuk menghindari atau mengurangi keterancaman terhadap wajah negatif. Sintesis teori di atas, jadi wajah negatif merupakan citra yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat bertindak dengan bebas sesuai keinginan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya yang keenam, saya akan membahas mengenai cara penggolongan keinginan wajah positif. Menurut Nasrullah, tahun 2020, halaman 12-13, menyatakan bahwa wajah positif adalah strategi yang menunjukkan solidaritas hubungan yang dekat dengan antara pembicara dan pendengar. Cara-cara penggolongan sebuah percakapan ke dalam wajah positif sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan keinginan atau menaruh atas apa yang dibawa lawan tutur. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan persamaan identitas. Yang ketiga, menghindari pertentangan pendapat. Yang keempat, memperkirakan keinginan lawan tutur. Dan yang kelima, membuat lelucon. Yang pertama, memperhatikan keinginan atau menaruh atas apa yang dibawa lawan tutur. Menurut Sudrajat, tahun 2012 halaman 5, penutur memberikan peran penting dalam pemanfaatan muka positif yang dilakukan dengan cara memperhatikan keinginan atau menaruh perhatian atas apa yang dibawakan lawan tutur. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah positif, yaitu dengan memperhatikan keinginan atau menaruh perhatian kepada lawan tutur. Contohnya, Haji Syafi'i. Kenyataannya emang begitu Pak Burhanuddin. Kenyataan yang mana? Haji Syafi'i. Si Muluk, anak Pak Bur, dan jutaan anak-anak lain yang stres gara-gara nganggur. Burhanuddin. Haji Syafi'i. Si Muluk bukan nganggur, dia lagi berusaha. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka positif dengan menaruh perhatian pada apa yang dikatakan oleh lawan tuturnya, yakni tentang kenyataan yang memang begitu Pak Bur. Dari kalimat tersebut menandakan adanya pemanfaatan wajah positif yang dilakukan penutur dengan cara memperhatikan keinginan atau menaruh perhatian atas apa yang dibawakan lawan tutur. Yang kedua, ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan persamaan identitas. Menurut Sudrajat, tahun 2012 halaman 6, penutur menunjukkan persamaan identitas yang membuat penutur dan lawan tutur tersebut yang sebelumnya sudah saling kenal dan akrab menjadi lebih dekat dan akrab lagi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah positif, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan persamaan identitas antara penutur dan lawan tutur. Contoh, Vivit. Jadi, honor Vivit diambil dari hasil nyopet ya Bang? Muluk. Iya, emangnya kenapa? Kamu ngajar mau dapat uang atau dapat pahala? Vivit. Dua-duanya Bang. Muluk. Ya udah, ini kan pekerjaan kita sekarang, jadi nikmatilah semuanya. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka positif dengan menggunakan kata yang menunjukkan persamaan identitas penutur dan lawan tutur, yakni pada kata kita. Dari kalimat tersebut menandakan adanya kesamaan dan Muluk juga hendak memposisikan dirinya sama dengan lawan tuturnya. Salah satu kesamaan di antara kedua tokoh tersebut adalah bahwa keduanya mempunyai masalah yang sama, yakni pekerjaan. Muluk dan Vivit adalah pemuda yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Yang ketiga, ada menghindari pertentangan pendapat. Menurut Sudrajat tahun 2012 halaman 7, mengalihkan topik percakapan bukanlah suatu hal yang baik, tetapi bila hal tersebut dilakukan untuk menghindari pertentangan pendapat, maka akan lebih baik untuk dilakukan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah positif,
yaitu dengan menghindari pertentangan pendapat antara penutur dan lawan tutur dalam situasi tertentu. Contohnya, Vivit, bagusan juga berternak jangkrik bang. Saya lihat di TV prospeknya bagus. Selain buat makanan burung juga bisa buat makanan ikan. Gimana? Muluk, ntar abang pikirin lagi deh. Vivit, oke bang. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka positif dengan menaruh perhatian pada apa yang dikatakan oleh lawan tuturnya, yakni tentang kenyataannya memang begitu Pak Bur. Dari kalimat tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan wajah positif yang dilakukan penutur dengan cara memperhatikan keinginan atau menaruh perhatian atas apa yang dibawakan lawan tutur. Yang keempat, memperkirakan keinginan lawan tutur. Menurut Sudrajat, tahun 2012, halaman 8, memperkirakan keinginan atau kesenangan lawan tutur dapat membuat hubungan antar tokoh menjadi lebih baik dan akrab. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah positif, yaitu dengan memperkirakan keinginan dan kesenangan lawan tutur sebagai strategi untuk memperdekat dan mengakrabkan hubungan kedua pelaku tuturan tersebut. Contohnya, Kusna kepada Haji Syafi'i. Saya ambilkan kopi ya, Beh. Haji Syafi'i, iya. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka positif dengan memperkirakan keinginan serta kesenangan lawan tutur dengan tujuan untuk mengakrabkan hubungan antara keduanya. Hal tersebut disebabkan oleh kedua tokoh yang pada awalnya sudah akrab. Dengan strategi ini akan semakin meningkatkan keakraban dan kedekatannya lagi. Apalagi hubungan Husna dengan Haji Syafi'i adalah hubungan anak dengan ayah, membuat mekanisme percakapan akan berjalan baik dan lancar. Yang kelima, membuat lelucon. Menurut Nasrullah, tahun 2020, penutur membuat lelucon dengan tujuan untuk membuat penutur dan lawan tutur semakin dekat dan akrab. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah positif, yaitu dengan membuat lelucon atau lawakan dengan tujuan untuk mempererat hubungan penutur dan lawan tutur. Contohnya, Haji Mahmud, ngomong-ngomong, kenapa kamu jadi berternak cacing? Muluk, kalau ternak sapi atau unta bikin kandangnya di mana, Pak Haji? Haji Mahmud tertawa, hehehehehe. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka positif dengan membuat lawakan atau lelucon yang membuat hubungan di antara keduanya dekat, yang ditandai dari kalimat ngomong-ngomong, kenapa kamu jadi peternak cacing? Sehingga lawan tutur mencari-cari alasan untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dan strategi yang diambil Muluk adalah dengan berkelakar atau membuat lelucon yang membuat mekanisme percakapan antara keduanya pun berjalan lancar dan baik. Yang ketujuh, saya akan membahas mengenai cara penggolongan keinginan wajah negatif. Nasrullah, tahun 2020, halaman 12-13, mengatakan bahwa wajah negatif adalah strategi untuk menghindarkan sesedikit mungkin ancaman atau hal yang membuat kebebasan seseorang partisipan diganggu oleh partisipan lainnya. Cara-cara menggolongkan sebuah percakapan ke dalam wajah negatif sebagai berikut. Yang pertama ada hedge, yaitu memperhalus atau memperlemah dampak tindakan mengancam dengan menggunakan frase-frase. Yang kedua ada menunjukkan rasa pesimistis. Dan yang ketiga ada tidak berbicara mengenai orang tertentu. Yang pertama ada hedge, memperhalus atau memperlemah dampak tindakan mengancam dengan menggunakan frase-frase. Menurut Sudrajat tahun 2012 halaman 9, dengan menunjukkan pemanfaatan muka negatif yang dilakukan dengan cara hedge, maka hubungan antara penutur dan lawan tutur menjadi baik. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah negatif, yaitu dengan memperhalus dampak dari tindakan mengancam menggunakan frasa-frasa, seperti permintaan maaf penutur kepada lawan tutur. Contohnya, Vivit, yang ini hadiahnya motor Yamaha bah. Nah, kalau yang ini hadiahnya umroh. Kalau Vivit menang, motornya biar abah yang pakai, tapi pajak ditanggung pemenang. Ibu Vivit, kalau untuk bayar pajaknya jual aja kalung Umi.
Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka negatif dengan memperhalus dampak dari tindakan mengancam dengan menggunakan frasa seperti ungkapan permintaan maaf. Hal ini terlihat dari penutur hendak meminta pada lawan tutur untuk bersedia membayarkan pajak hadiah yang didapatkan oleh penutur dari kuis yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi. Akan tetapi, penutur menggunakan wajah negatif head J untuk menyampaikan keinginannya itu dan strategi ini berjalan dengan baik. Yang kedua ada menunjukkan rasa pesimistis. Menurut Sudrajat tahun 2012 halaman 10, penutur menunjukkan pemanfaatan muka negatif yang dilakukan dengan cara menunjukkan rasa pesimistis sehingga lawan tutur yang melakukannya akan banyak mengalah ketika perselisihan akan muncul. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menggolongkan keinginan wajah negatif, yaitu dengan menunjukkan rasa pesimis atau rendah hati, penutur kepada lawan tutur dengan tujuan untuk tetap menjaga jarak kondisi sosiokultural yang ada pada diri keduanya. Contohnya, Haji Mahmud, coba kamu ajak si Pipit kerja, siapa tahu si Pipit juga bisa berpenghasilan kayak kamu, muluk. Mohon maaf Pak Haji, saya cuma sarjana manajemen yang tidak bisa apa-apa, dan mungkin ini pekerjaan yang tidak diharapkan Vivit Pak Haji. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka negatif dengan menunjukkan rasa pesimis atau rendah hati penutur kepada lawan tutur dengan tujuan untuk tetap menjaga jarak kondisi yang ada pada diri keduanya. Hal tersebut terlihat dari tuturan yang dilakukan oleh Muluk sebagai strategi untuk tetap menjaga jarak kondisi sosiokultural yang ada pada diri keduanya. Dan yang ketiga, ada tidak berbicara mengenai orang tertentu. Menurut Sudrajat tahun 2012 halaman 13, membicarakan orang lain yang tidak ikut berbincang atau terjadi ketika penutur menunjukkan pemanfaatan muka negatif yang dilakukan dengan cara berbicara mengenai orang tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa menggolongkan keinginan wajah negatif yaitu tidak berbicara mengenai orang tertentu. Contohnya, Haji Syafi'i, ada buka kios baru di Cibulir, ada yang bisa bantu modal buat si Muluk. Burhanuddin, dia gak bakat dagang. Haji Syafi'i, gak perlu bakat, yang penting dia mau, ternak cacing aja dia mau, apalagi dagang. Contoh di atas menunjukkan adanya menawarkan muka negatif dengan tidak berbicara mengenai orang tertentu. Hal tersebut terlihat dari Haji Syafi'i dan Burhanuddin membicarakan tokoh Muluk karena ketua tokoh tersebut sangat tahu jelas tentang tokoh Muluk. Dengan demikian, dalam dialog ini tidak akan terjadi kesalahan penggambaran tokoh Muluk oleh kedua tokoh tersebut, sehingga mekanisme percakapan antara kedua tokoh Haji Syafi'i dan Burhanuddin tetap berjalan dengan baik dan lancar. Baik, simpulan dari paparan materi saya kali ini, yakni berdasarkan materi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesopanan merupakan aturan dalam berperilaku yang telah disepakati bersama oleh masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, ada keinginan wajah. Dapat disimpulkan bahwa keinginan wajah merupakan wujud seseorang untuk menjaga citra pribadinya dalam berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa yang santun. Keinginan wajah terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada wajah positif, yaitu citra yang dimiliki oleh seseorang sebagai kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki tujuan agar dapat diterima dan disukai oleh orang lain. Dan yang kedua ada wajah negatif, yaitu citra yang dimiliki seseorang untuk dapat bertindak dengan bebas sesuai keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik, sekiranya itu paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.